Forum G20 yang diharapkan bisa memberikan solusi atas krisis pangan global menemui jalan terjal. Masih adakah asa untuk mencapai solusi tersebut? Kita akan bahas bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB 2004 hingga 2007, ada Bapak Makarim Wibisono, dan analis hubungan internasional Universitas Jember, Himawan Bayu Patriadi. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Mas. Malam. Ya. Teresa. Pertama, saya mau ke Pak Makarim dulu. Pak Makarim, ini ada beberapa highlight yang menarik nih dari KTT G20 yang Menlu di Bali kemarin ini, mulai dari Menlu Rusia Sergei Lavrov yang diteriaki oleh audiens, hingga dia memilih untuk walk out gitu. Anda melihatnya seperti apa nih, Pak? Begini Mas ya, kalau saya melihat pertemuan-pertemuan internasional ya, masalah-masalah mengenai pertanyaan-pertanyaan dari publik ataupun wartawan ya, itu biasa terjadi lah ya. Itu merupakan suatu hal di mana merupakan suatu dinamika daripada pertemuan-pertemuan itu. Tetapi saya kok tidak melihat ya bahwa apa yang telah dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Lavrov ini sebagai walkout ya. Karena begini, kalau pertemuan seperti yang ada di Bali itu sekalian disebut sebagai pertemuan multilateral bersama-sama dengan negara-negara lain, tetapi juga sering sekali dilakukan pertemuan-pertemuan bilateral di antara pertemuan-pertemuan yang terbatas itu. Jadi oleh karena itu bisa diselidiki terlebih dahulu ya, apakah pada waktu itu juga beliau pergi bertemu dengan menteri luar negeri lain di tempat yang lain gitu. Jadi ini suatu hal yang sangat biasa, lumrah sekali. Oke, jadi ini hal yang biasa begitu ya. Kalau Pak Bayu melihatnya seperti apa, Pak? Iya, kalau kita menilik dari sekian peristiwa termasuk di PBB, walkout seperti itu, taruhlah quote unquote walkout itu biasa. Setidaknya itu juga menunjukkan satu sikap tertentu, terutama pada saat mengalami kritik, apalagi kritik itu dianggap one sided view umpamanya. Itu. Tapi itu tidak saya setuju dengan Pak Makarim itu, bahwa dalam konteks diplomasi gitu yang justru perlu kita lihat adalah bukan hanya di ruang terbuka seperti itu sikapnya, tapi juga di ruang-ruang tertutup di mana pembicaraan tertutup bilateral antara menteri luar negeri mungkin jauh lebih efektif itu. Jadi kita tidak bisa memberikan judgement bahwa seperti itu ada desakan, itu desakan publik. Itu wajar umpamanya karena hegemonik opini dunia itu memang seakan-akan menjadi pro barat dalam konteks itu. Jadi nggak masalah, itu suatu hal yang biasa, lumrah. Oke, baik Pak Bayu, ini kalau kita bahas juga sebenarnya menurut Anda nih, apakah KTT Menlu G20 ini yang menghadirkan Menlu Rusia dan juga Ukraina bisa menemukan jalan tengah dari konflik mereka, atau justru bisa berpotensi memperluas perpecahan? Karena yang tadi bisa dilihat bahwa Menlu Rusia memilih untuk keluar ruangan pada saat Menlu Ukraina ini berbicara secara virtual. Ya, susah atau sulit lah, atau tidak mudah minimal gitu untuk menentukan atau untuk mengharapkan bahwa pertemuan G20 itu istilahnya satu pertemuan yang langsung bisa memecahkan masalahnya, karena masalahnya cukup kompleks itu. Tetapi gitu dalam konteks diplomasi dan hubungan multilateral gitu, ini merupakan langkah yang saya pikir bagus, karena merupakan satu momen pertama sejak konflik pecah awal tahun ini, sejak Februari itu. Inilah forum pertemuan di antara pihak-pihak yang merasa bersengketa, terutama antara Amerika dan Rusia, termasuk Ukraina di dalamnya di situ gitu. Nah, justru yang saya melihat penting justru peranan Indonesia gitu, di mana Indonesia bisa menunjukkan bahwa termasuk negara pertama yang bisa mempertemukan itu. Gitu. Jadi ini merupakan satu departing point yang penting, gitu. Apalagi dengan esensi G20 itu untuk memecahkan masalah-masalah dunia, terutama krisis keuangan dan ekonomi dunia itu. Jadi ini merupakan satu awal dari proses, gitu. Jadi cukup terlalu awal gitu untuk mementingkan bahwa ini akan gagal atau seperti itu. Dalam konteks diplomasi perlu proses berikutnya, dan peran Indonesia relatif dengan
dengan constructive engagement, flexible engagement gitu, terbukti juga relatif membantu. Masalah Myanmar umpamanya gitu, negara barat nggak diterima, Indonesia diterima dan bisa memecahkan setidaknya gitu beberapa hal yang menyangkut tentang pengungsi Rohingya umpamanya, bantuan internasional. Nah, saya masih melihat bahwa ini masih berprospek untuk proses-proses selanjutnya secara positif. Oke, baik. Saya ke Pak Makarim nih. Pak Makarim, ini panasnya forum ini kan sejalan dengan apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Anda melihatnya seperti apa sih, Pak? Gini ya, masalah mengenai G20 ini adalah sebenarnya pertemuan yang banyak difokuskan untuk mengatasi masalah-masalah dunia secara bersama. Ya, kita mengetahui bahwa negara-negara G20 yang hadir pada pertemuan di Bali tadi itu adalah negara-negara yang mempunyai GDP atau income per kapita yang sangat tinggi, ya, income nasional yang sangat tinggi. Ya. Jadi oleh karena itu kalau kita melihat sejarahnya dulu, yaitu dimulai dengan pertemuan menteri-menteri keuangan atau bank sentral, ya, dan kemudian beralih menjadi KTT. Ya, ini merupakan suatu perkembangan yang sangat konstruktif mengenai bagaimana mengatasi masalah-masalah dunia ini secara bersama-sama. Nah, sekarang kalau kita lihat masalah mengenai konflik antara Ukraina dan juga Rusia itu adalah suatu konflik antara dua negara yang bersebelahan, ya, yang bertetangga, ya. Jadi ini merupakan forum yang sebenarnya paling cocok diselesaikan di daerah disebut the United Nations Security Council, ya, karena berdasarkan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, tugas dari Dewan Keamanan PBB itu adalah mengatasi masalah-masalah mengenai konflik internasional tadi itu, ya. Nah, tapi ini kan merupakan masalah G20, ya, bagaimana masalah bersama, bagaimana masalah pandemik 19, bagaimana masalah dampak-dampak yang berkaitan dengan krisis pangan dan juga krisis energi, ya, dan sebagainya. Jadi oleh karena itu memang masalah itu juga berkaitan dengan masalah konflik yang terjadi di Ukraina sebagainya, tapi bukan merupakan suatu forum untuk memecahkan secara konkret mengenai masalah itu, ya. Oleh karena itu ini sebaiknya dipakai sebagai pembuka jalan, ya. Karena apa? Karena sebenarnya Indonesia ini sudah mulai dengan kunjungan dari Presiden Indonesia ke Ukraina dan ke Moskow, yang merupakan satu-satunya kepala negara Asia yang berkunjung ke wilayah konflik tadi, ya. Nah, kemudian sekarang adalah konferensi menteri-menteri luar negeri G20 yang merupakan challenge atau tantangan setelah pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Moskow dan Ukraina. Dan ternyata, ya, pada pertemuan yang ada di Bali kali ini semua menteri luar negeri datang. Memang, ya, menteri luar negeri Inggris, ya, Liz Taylor kemudian pulang karena ada Perdana Menteri Boris Johnson itu mengundurkan diri, ya. Nah, tapi hal-hal yang semacam ini menunjukkan bahwa perhatian daripada negara-negara G20 terhadap presidensi Indonesia dalam mengelola G20 itu merupakan suatu perhatian yang besar dan baiklah gitu. Oke, Pak Makarim, tadi Anda menyebutkan kan G20 ini sebagai pembuka jalan begitu ya. Sebenarnya seberapa besar nih peluang Indonesia bisa menjadi mediator antara Rusia dan juga Ukraina? Saya rasa masalahnya kan adalah bagaimana kita bisa mengusulkan bagaimana hal-hal yang bisa merupakan suatu jalan untuk memuaskan semua pihak yang terkait. Ya, kalau kita melihat, ya, bahwa Rusia itu sangat concern mengenai keamanan nasional. Ya, dia sangat concern mengenai bagaimana perkembangan NATO di wilayah Eropa Timur, khususnya di wilayah seperti Ukraina. Ya, nah kemudian juga kita melihat bahwa Ukraina juga berkeinginan agar dia bisa menjadi negara yang bebas untuk mengembangkan ekonominya. Ya, oleh karena itu dia bisa berhubungan dengan baik dengan negara-negara Eropa lainnya. Ya, sekarang masalahnya adalah bagaimana kita bisa meyakinkan pihak-pihak tertentu, ya, agar supaya tidak ada niat daripada NATO untuk memperluas dan juga melibatkan Ukraina ke dalamnya. Ya, di samping itu juga harus ada usaha untuk meyakinkan pihak Rusia bahwa kalau ini terjadi tidak berarti bahwa negara Ukraina itu akan berubah
bentuk maupun karakter. Karena ini adalah negara yang sudah merdeka dan berdaulat. Ya, nah sekarang adalah masalah waktunya kapan. Nah, kapan waktunya ini sekarang sudah mulai merupakan suatu waktu yang tepat. Karena apa? Sekarang korbannya sudah mulai tinggi, ya, jumlah pengungsinya sudah lebih dari 15 juta orang. Sekarang sudah dampak kerusakan, dampak mengenai konsekuensinya pada ekonomi internasional maupun pangan juga besar. Oleh karena itu sekarang waktunya yang paling tepat ya untuk menyelesaikannya. Nah, penyelesaian ini tidak hanya oleh satu pihak, tapi oleh kedua belah pihak, pihak-pihak yang bersengketa. Karena apa? Karena yang diperlukan adalah jaminan trust antara pihak-pihak yang terkait terhadap bagaimana concern mereka di dalam formula setelah masalah ini berakhir. Oke, saya ke Pak Bayu. Pak Bayu, bagaimana Anda melihat ya, seberapa besar sih peluang Indonesia bisa menjadi mediator antara kedua negara ini, Rusia dan Ukraina? Saya melihat masih ada peluang. Pertama adalah posisi strategis Indonesia sebagai presiden yang memegang presidensi G20. Kalau umpamanya Indonesia dan bisa setidaknya menempatkan apapun caranya, bagaimana caranya, untuk membedakan bahwa sebenarnya konflik Ukraina itu adalah yang disebut Persheimer sebagai great power politics. Itu dibedakan dengan konteks G20 seperti disebutkan oleh Pak Makarim tadi. Gitu. Jadi sebenarnya itu kan konflik yang lama antara Ukraina, Ukraina dengan Rusia khususnya yang melibatkan NATO di pihak lain. Bahwa intervensi NATO bahkan three package itu, NATO, EU, dan ekspor demokrasi itu kan sangat mengganggu Rusia. Great power politics itu terjadi sebenarnya bukan eksklusif dilakukan oleh Rusia. Gitu. Amerika juga pernah melakukan. Monroe Doctrine tahun 1823 gitu, Amerika nggak suka negara Eropa campur tangan di benua Amerika. Tahun 62 Amerika juga tidak suka Rusia menempatkan atau menggelar misil di Kuba karena terancam keamanannya. Begitupun juga Rusia pada saat ada ekspansi NATO di Ukraina gitu. Nah, jadi sebenarnya ini ada great power politics gitu yang mestinya harus dibedakan. Oleh karena itu peluang Indonesia sebagai yang sedang kebetulan memegang presidensi position di dalam G20 itu akan lebih bagus untuk memisahkan ini antara great power politics yang sebenarnya itu urusan Rusia vis-a-vis Amerika, NATO di belakangnya juga, dengan dampak perang Ukraina yang menyangkut kepentingan yang lebih luas. Pihak-pihak yang sebenarnya tidak terlibat dalam perang itu, tapi menerima dampaknya. Negara-negara berkembang dengan pendapatan pas-pasan, mulai menderita tentang kenaikan harga energi, krisis pangan. Nah, dalam konteks untuk prospeknya, memisahkan menjadi penting bahwa kalau umpamanya dalam bahasa yang lebih populer itu, lihatlah itu karena perbuatan Anda di antara yang berkonflik itu dampaknya yang tidak berdosa jadi sekian. Jadi seperti ini umpamanya. Saya pikir justru Indonesia yang harus bersuara di situ. Karena satu presidensi posisinya netral itu kan, dan memperjuangkan negara-negara berkembang dan yang miskin yang terdampak dari perang Ukraina itu. Oke. Pak Bayu, Anda melihatnya seperti apa sih misi damai Indonesia ini untuk mengamankan kepentingan Indonesia dalam presidensi G20 atau justru ini untuk menjalankan amanat konstitusi menjaga perdamaian dunia atau justru dua-duanya? Saya melihat dua-duanya gitu. Saya melihat konsistensi Indonesia gitu dan justru saya melihat keberanian Indonesia gitu untuk konsisten pada pada prinsipnya. Amanah konstitusi itu dan dipraktekkan dalam diplomasi sehari-hari, dalam diplomasi secara empiris gitu. Saya melihatnya dua-duanya. Karena apa gitu? Dalam sekian event, termasuk masalah Myanmar umpamanya gitu, yang sudah saya contohkan tadi, Indonesia mempunyai sikap sendiri. Saya pikir itu bagus, gitu. Jadi meskipun
saya melihat seingat saya pada saat Indonesia tidak memihak, gitu, memang mengecewakan bahwa beberapa pihak, terutama Barat gitu. Tapi itulah Indonesia. Oleh karena itu dengan posisi itu justru gitu Indonesia punya peluang strategis. Ini merupakan bagi saya merupakan prestasi awal dalam konteks untuk penyelesaian. Karena Indonesia adalah negara pertama yang mampu untuk mempertemukan pihak yang konflik itu. Meskipun Presiden Perancis Emmanuel Macron berusaha, tapi posisinya kan tidak netral dalam konteks itu. Indonesia yang dalam posisi netral itu. Saya melihat prospeknya ada di situ. Terima kasih. Oke, baik Pak Bayu. Ini kan tadi ada juga menyebutkan mengenai dampak global. Nah, nanti setelah jeda kita akan bahas mengenai upaya dari mengatasi krisis pangan global. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Segera kembali. Ya, kami melanjutkan dialog bersama Hibawan Bayu Patriadi, analisis hubungan internasional Universitas Jember, dan juga Makarim Wibisono, Dubes RI untuk PBB tahun 2004 hingga tahun 2007. Saya ke Pak Makarim. Pak Makarim, ini Pak Jokowi kan mengunjungi Ukraina dan juga Rusia untuk mengatasi krisis pangan global, terutama di Indonesia. Anda melihatnya seperti apa nih Pak? Begini ya, seperti diketahui ya bahwa dunia ini banyak sekali sumber-sumber atau suplai makanan atau pangan yang berasal dari berbagai negara. Seperti suplai gandum, ya, mayoritas itu biasanya berasal dari Ukraina dan juga Rusia. Ya, jadi oleh karena itu maka ketegangan atau konflik yang ada itu juga mempengaruhi penyaluran suplai makanan-makanan, terutama gandum ya, ke wilayah-wilayah yang memerlukannya. Nah, oleh karena itu apabila ini bisa dapat diselesaikan, ini pertama kali bisa membantu petani-petani yang bekerja, kedua juga membantu pihak-pihak membutuhkan, ya, ketiga juga menyelesaikan ketinggian harga daripada gandum itu di pasaran internasional. Jadi oleh karena itu memang hal yang paling utama misalnya saja apabila masalah mengenai krisis pangan ataupun energi ini bisa diselesaikan, diharapkan menjadi pemicu untuk mendorong penyelesaian masalah-masalah yang lebih berat. Oke, Pak Bayu, Anda melihatnya seperti apa, Pak? Saya kira mirip ya, gitu. Pak Makarim mencontohkan masalah gandum, yang sebenarnya itu merupakan salah satu andalan ekspor Ukraina, dan itu juga menyangkut kebutuhan dari sekian negara di luar. Indonesia juga berkepentingan tapi dalam aspek lain. Dengan Rusia umpamanya, Indonesia kan juga meminta bahwa koridor ekspor pupuk Rusia tetap terbuka untuk Indonesia, karena Indonesia memerlukan itu. Kebetulan memang Indonesia, alhamdulillah memang dalam konteks pangan relatif terjaga, sudah 3 tahun tidak mengimpor gitu. Tapi ingat bahwa dalam konteks pupuk saja bukan Indonesia saja yang memerlukan. Negara-negara Afrika gitu. Sebuah report yang bagus dari dari salah satu TV internasional juga menyebutkan bahwa pupuk juga menjadi krisis di Afrika. Justru karena juga perang itu. Gitu. Jadi bukan hanya masalah gandum, tetapi juga bagaimana menghasilkan pangan gitu, yang merupakan hal yang paling basic untuk negara-negara miskin pun terdampak oleh perang Ukraina itu. Jadi misi Indonesia gitu, bukan semata-mata masalah misi nasional, kepentingan nasional, tapi juga masalah kepentingan dunia. Baik, baik. Pak Bayu, ini upaya untuk mengkomunikasikan masalah krisis global ini kan justru terganjal pada saat forum KTT G20 Menteri Luar Negeri kemarin begitu ya. Anda melihatnya bagaimana sih Pak? Ya terganjal itu saya pikir merupakan satu satu bagian dari proses ya gitu. Tidak agak susah untuk membayangkan. Meskipun itu diharapkan gitu bahwa satu kali pertemuan, satu kali perundingan itu adalah menghasilkan satu yang yang tuntas itu. Karena ada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang tidak mudah untuk dipadukan atau diselaraskan gitu, karena menyangkut banyak aspek umpamanya. Masalah ekonomi juga ada dimensi politiknya gitu. Tapi sekali lagi bahwa
dengan pandangan bahwa diplomasi itu pun sebagai bagian dari proses gitu. Saya melihat ini merupakan event yang strategis, apalagi kalau dikaitkan dan bisa menyentuh hal pihak yang bersengketa tentang bagaimana masalah-masalah kemanusiaan yang relatif sebenarnya itu lebih mendesak gitu untuk segera diselesaikan gitu dibandingkan masalah-masalah yang krusial yang sangat relatif sulit diselesaikan antara pihak-pihak antara Barat, NATO dan Rusia itu. Oleh karena itu sejak awal tadi saya mengatakan perlu untuk membedakan dua hal itu antara great power politics itu dengan masalah-masalah kemanusiaan yang sebenarnya lebih mencerminkan dampak dari perang Ukraina itu sendiri. Oke, baik Pak Bayu, ini bagaimana sih caranya untuk memetakan kepentingan Indonesia dalam krisis pangan, terutama di forum G20 ini, Pak? Ya, saya tidak terlalu detail dalam konteks apa kepentingan, tapi pupuk jelas kita memerlukan dan itu sebagian diimpor dari Rusia. Nah, kalau Rusia dikucilkan, gitu, kita akan punya dampaknya dalam konteks pengadaan pupuk, apalagi negara-negara yang miskin di Afrika. Gitu. Itu satu hal. Gitu. Tapi yang jelas umpamanya akibat tidak langsung kita lihat saja itu kita sudah agak repot dalam konteks domestik dengan harga minyak yang mendunia di mana Rusia merupakan salah satu penghasil minyak terbesar di dunia itu. Jadi apapun yang terjadi yang berkaitan dengan perang Ukraina itu memang harus diselesaikan bersama seperti katakan Pak Abraham Makarim tadi bahwa supply chain global itu gitu. Itu memang ya harus kita pecahkan bersama-sama karena itu menyangkut masalah kepentingan kita bersama. Oke, Pak Makarim, Anda melihatnya bagaimana memetakan kepentingan Indonesia dalam krisis pangan di forum G20 ini? Saya pertama kali melihat bahwa pertemuan yang ada di Bali ini itu adalah pertemuan yang pertama kali terjadi setelah krisis yang mulai tanggal 24 Februari tahun 2022. Jadi sebelum ini belum pernah ada pertemuan antara Menteri Luar Negeri Amerika dengan Rusia, antara pihak-pihak negara-negara Barat dengan Rusia dan sebagainya. Jadi ini adalah forum yang sangat penting ya. Nah, kedua sekarang ini karena sekarang sudah bisa bertemu muka, bisa berdiskusi hendaknya dipergunakan untuk mencoba mencari jalan-jalan keluar untuk mengatasi masalah misalnya saja bagaimana mengatasi blokade di pelabuhan Ukraina dan bagaimana mencoba melancarkan lalu lintas pupuk maupun juga pangan dari Rusia ya. Jadi jangan dipakai semata-mata bahwa pertemuan di Bali itu sebagai forum untuk mencaci maki atau menyalah-nyalakan pihak karena ini adalah forum yang sangat berharga untuk mencari pemecahan bukan mencari kambing hitam atau mencari masalah sehingga isunya itu berlarut-larut karena forum ini susah sekali bisa terjadi seperti mengumpulkan semua menteri-menteri luar negeri dari negara-negara besar itu bersama-sama. Oke, Pak Makarim, menurut Anda masihkah ada asa di forum G20 ini untuk mengatasi krisis pangan global? Saya rasa ada. Karena apa? Karena semua pihak itu berkepentingan. Semua pihak merasakan dampaknya. Oleh karena ada dampaknya, maka mereka juga berusaha untuk mencari bagaimana jalan keluarnya. Oleh karena itu maka forum-forum semacam ini merupakan suatu forum yang sangat strategis untuk mencari jalan keluar apa yang bisa diberikan dan apa yang bisa ditarik dari negara-negara yang sekarang sedang bertemu ini sehingga apa yang dicapai nanti adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait tadi. Jadi oleh karena itu saya berkeyakinan sekali bahwa forum yang jarang terjadi ini atau yang pertama kali terjadi ini bisa memberikan hasil-hasil yang bermanfaat buat semua negara. Oke, baik Pak Bayu. Ini kalau kita bicara mengenai krisis global, ini kan sudah dirasakan oleh semua pihak begitu ya. Akankah nantinya sikap dari Rusia dan juga Barat akan melunak dalam forum G20 nanti? Saya berharap dan bahkan sedikit optimis lah untuk mengatakan sangat optimis bahwa
forum ini akan menghasilkan sesuatu, terutama dan khususnya yang menyangkut kepentingan-kepentingan global yang berkaitan dengan kemanusiaan, krisis pangan, energi, dan yang sebenarnya tidak langsung berkaitan dengan konflik kepentingan politik strategis antara negara besar itu. Tadi dampak yang dirasakan oleh semua negara itu. Yang tidak terlibat sebenarnya dalam perang Ukraina, tapi menerima dampaknya. Nah, sentuhan-sentuhan kemanusiaan ini, gitu, saya pikir masih mempunyai peluang yang besar untuk diselesaikan. Seperti kata Pak Anwar, Pak Makarim tadi, gitu, di antara pihak-pihak yang hadir di di G20 itu. Karena yang hadir itu mewakili 60% penduduk dunia, yang semua terdampak dari perang itu. Dan gitu, yang menjadi penting di sini adalah bahwa gitu, Indonesia gitu, mempunyai reputasi yang konsisten. Sebelumnya kita bicara tentang vaksin for all umpamanya. Gitu. Meskipun vaksin yang berproduksi adalah sebagian negara, tapi penting untuk menjamin bahwa semua pihak di dunia ini, semua orang di dunia mempunyai akses yang sama. Dan itu merupakan suatu model juga perjuangan ini bahwa gitu, krisis yang dialami bersama oleh dunia akibat perang Ukraina juga perlu untuk disuarakan bahwa ini penting dipecahkan bersama. Karena apapun dalam konteks hubungan ekonomi adalah selalu terjadi interdependensi. Tidak bisa diselesaikan satu pihak atau satu negara. Karena supply yang sangat berkelindan dalam setiap aspek ekonomi itu menuntut suatu penyelesaian bersama. Oke, berarti benar ya, besar harapan kita akan konflik ini bisa segera selesai dan juga forum G20 akan menyelesaikan permasalahan krisis dari pangan global yang kita rasakan bersama. Terima kasih Pak Makarim Wibisono, Dubes RI untuk PBB 2004 hingga 2007 dan juga Himawan Bayu Patriadi, analis hubungan internasional Universitas Jember. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Terima kasih. Selamat malam. CNN Indonesia Newscast segera kembali.